Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Yumna Inas Abian, NIM 493 dari kelas AIK 3 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid. Tajdid sendiri memiliki arti sebagai pembaharuan, peningkatan, dan pengembangan. Dalam arti pemurnian, tajdid sendiri diartikan sebagai pemeliharamatan ajaran Islam yang berasas pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah dalam memaknai tajdid memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama purifikasi dan yang kedua adalah pembaruan atau dinamisasi. Tajdid dalam pandangan Muhammadiyah yang bersifat purifikasi yaitu adalah purifikasi akidah Islamiyah, yang berarti akidah Islam sendiri harus dibersihkan dari elemen-elemen syirik. Sedangkan dalam bentuk pembaharuan atau dinamisasi, Muhammadiyah memaknai tajdid sebagai pembaharuan Islam yang menyangkut membangun, mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi umat Islam. Model tajdid atau pembaharuan Muhammadiyah dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama bidang keagamaan, yang kedua bidang pendidikan, dan yang ketiga bidang kemasyarakatan. Dalam bidang keagamaan, usaha pemurnian yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu penentuan arah kiblat, penggunaan perhitungan astronomi sebagai penentu awal dan akhir bulan puasa, melaksanakan sholat berjamaah di lapangan terbuka ketika hari raya Islam, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban, menyampaikan khutbah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, penyederhanaan upacara, kelahiran, kematian, penyederhanaan makam, menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang suci, menghapus anggapan adanya kekuatan yang bersifat gaib pada kiai, penggunaan kerudung pada wanita, dan pemisahan wanita dan laki-laki dalam pertemuan yang bersifat keagamaan. Dapat disimpulkan, tajdid Muhammadiyah dalam bidang keagamaan, Muhammadiyah ingin mengajarkan kita tentang Islam garis lurus, karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali ajaran agama Islam yang dicampur adukan dengan tradisi yang ada. Seperti contohnya sering berziarah ke makam orang suci. Masyarakat sering berziarah dan berdoa di makam orang suci karena mereka sering menganggap bahwa makam tersebut memiliki kekuatan tersendiri. Dan hal itu merupakan perbuatan syirik. Contoh selanjutnya yaitu Muhammadiyah ingin menyederhanakan upacara kematian dan kelahiran. Karena Muhammadiyah ingin mengajarkan kepada kita bahwa agama Islam itu sederhana dan bisa dianut oleh siapapun dan tidak memberatkan siapapun. Muhammadiyah juga berusaha menghapus adanya anggapan bahwa kiai memiliki berkah tersendiri sehingga masyarakat memuja kiai tersebut secara berlebihan. Muhammadiyah ingin mengajarkan bahwa hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan hanya Allah sumber keberkahan kita semua. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, tajdid Muhammadiyah dalam bidang ini, Muhammadiyah menyediakan fasilitas tidak hanya soal agama, melainkan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang diajarkan di Indonesia bahkan seluruh dunia. Tajdid Muhammadiyah melakukan ini karena Muhammadiyah ingin masyarakat imbang dalam mendapatkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Muhammadiyah ingin mencetak generasi yang cerdas sehingga nantinya mampu bersaing dengan masyarakat dunia tanpa menghilangkan nilai-nilai agama. Tajdid Muhammadiyah dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh terhadap persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi terdidik yang mampu mencetak generasi yang cerdas secara agama dan ilmu pengetahuan. Umat Islam yang menjadi bagian dari Muhammadiyah memiliki nilai plus ketika berbicara di hadapan halayak, karena mereka sudah terdidik dan memiliki ilmu pengetahuan yang memadai.
Karena saat ini di Indonesia dalam hal menyampaikan opini, biasanya dilihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang pendidikan orang yang menyampaikan opini tersebut. Selanjutnya, bidang kemasyarakatan. Usaha pembaharuan dalam bidang ini, Muhammadiyah membangun sejumlah rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, posyandu lansia, dan lain-lain yang bersifat kemasyarakatan. Muhammadiyah juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menyediakan bantuan-bantuan untuk orang yang kurang mampu. Hal ini disadari oleh Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah menganggap kita semua adalah saudara dan diharuskan untuk tolong-menolong. Tajdid Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan memiliki pengaruh terhadap persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi yang tidak egois dan hanya mementingkan golongannya sendiri, tetapi mereka dianggap sebagai organisasi yang peduli dengan sesama. Umat Islam Indonesia juga merasa terbantu dengan adanya tajdid Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan ini, sehingga mereka dengan mudah memperoleh fasilitas dan bantuan yang mereka butuhkan. Itu tadi penjelasan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid. Semoga Muhammadiyah selalu istiqomah dalam menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.